Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa mursyidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah wa lima nawaina wa manawa waliduna wa masyayikhuna wa khususan li muallifi hadhil kutub bi anna Allah yu'li darajatihim wa yanfa'una bihim wa bi asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin kita. Masih lanjutan tentang kaifiyat taubat yang menurut Imam Ghazali paling bagusnya. Tata cara taubat, doa-doanya kita diajari. Halaman 22. Kemudian dibaca doa orang yang kepayahan. Doa orang yang kepayahan. Dan yaitu ya muhilli azaimil umur, ya muntahi himmatil mahmumin, ya man idza arada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, ahatat bina dunubuna wa antal madhuru laha. Ini yang saya bilang banyak yang hilang nih teksnya. Ya madhuru likulli syiddatin kuntu adhuraka. Itu apa hurufnya? Ada yang punya mungkin terjemahan? Saya takut salah. Ada Fathul Muqaba Minhajul Abidin. Tadi bawa pula. Kuntu adhuruka li hadhihi sa'ah. Nanti itu di garis bawahi dulu. Fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, hai Tuhan yang membukakan bagi pekerjaan yang besar. Kalau bahasa kita, wahai Tuhan yang menyelesaikan masalah-masalah yang payah. Wahai Tuhan yang menyelesaikan urusan-urusan yang sulit. Nah, hai kesudahan bagi cita orang yang duka. Wahai Tuhan yang menjadi tempat terakhir lah, tempat pengaduan terakhir. Nggak ada lagi lah yang tempat pengaduan selain Allah bagi orang yang sedang dalam keadaan duka cita. Nah. Hai, apa itu? Duka cita. Hai Tuhan yang apabila berkehendak menjadikan sesuatu, maka sungguhnya berfirman ia baginya jadi olehmu, maka ada ia.
telah meliputi dengan kami dosa kami, dan Engkau tempat pertaruhan kami. Pertaruhan bisa diartikan harapan. Tempat pengharapan kami. Hai Tuhan, tempat pertaruhan bagi tiap-tiap kepayahan adalah kami taruhkan, artinya harap tadi ya. Kami harapkan di Kau bagi ketika ini. Maka taubat oleh-Mu atasku, bahwasannya Engkau amat menerima taubat hamba-Mu lagi amat kasih sayang. Kalau kita mau bertobat, ini bisa jadi salah satu pilihan doa kita. Bahwa kita sadari Allah lah yang memang menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa Allah selesaikan, dan tidak ada orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah kalau Allah tidak selesaikan. Kalau dalam petikan Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dikatakan bahwasannya bodoh betul orang yang menggantungkan masalahnya kepada orang yang dia pun tak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paham maksudnya? Kita punya masalah, kita adukan ke orang masalah kita dengan harapan mendapatkan solusi. Bahkan hati kita merasa, oh dialah nih yang bisa ngasih jalan keluar nih. Padahal dia pun tak tahu bagaimana keluar dari masalahnya. Karena semua masalah itu yang menyelesaikan hanya Allah. Jadi ketika kita punya masalah, yakin bahwa masalah ini dari Allah dan yang menyelesaikan Allah. Adapun datangnya kita ke orang-orang yang mungkin bijak, ke ulama-ulama, itu hanya sebagai bentuk ikhtiar kita. Tidak kita i'tiqadkan bahwa dialah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Itu nanti larinya ke tauhid. Jadi Allah suruh kita mencari usaha, maka kita lakukan. Tapi semua itu Allah yang punya kehendak. Semua orang punya masalah, semua orang punya perkara, punya urusan yang mungkin membuat pikirannya itu jadi nggak tenang. Maka lakukanlah ikhtiarnya, datang ke orang-orang yang bisa memberikan nasihat, juga buat amalan-amalan yang memang bisa memudahkan hajat. Di antaranya dulu yang diajarkan kepada kami oleh Syekhuna Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, kalau punya hajat, ini ibu-ibu nih kadang yang mungkin tidak begitu sibuk di luar, ketika habis selesai ngerjain rumah, kosong di rumah, bantu suaminya dengan jalur langit, biar suami kerja jalur darat, kesana kesini berjalan, ibu bantu dengan jalur langit. Kami diajarkan untuk membaca 1153 kali. Diingat bilangan, agak banyak nih. 1153 kali. Laisalaha min dunillahi kashifah. 1153 kali. Laisalaha, wah, belum ada papan tulis. Laisalaha min dunillahi kashifah. Yang dikatakan oleh para ulama itu sangat mujarab, sudah dicoba oleh ulama, sangat memudahkan hajat. Hajat apa? Apapun, yang mau jual rumah, yang mau jual tanah. Tapi kalau ulama-ulama sufi, dia anggap yang seperti itu bukan masalah. Rumah tak laku itu bukan masalah. Nah, tanah tak ada yang membeli bukan masalah. Badannya sakit ataupun uangnya habis, mereka tak jadikan itu masalah. Tapi yang menjadi masalah bagi mereka ketika mereka tidak bisa beralih dari maksiat. Nah, itu bermasalah. Makanya di sini kaitannya itu dibaca, yang menyelesaikan segala perkara, yang menyelesaikan segala masalah, itu ketika mereka banyak terlibat dosa. Karena itu adalah masalah paling berat. Nah, justru sebagian orang nih merasa bahwasannya masalah itu adalah masalah dunia. Kalau akhirat tidak masalah. Tidak masalah. Sehingga terkadang ada yang merasa masalahnya dunianya selesai, walaupun itu ternyata bikin masalah di akhirat lagi. Misal contoh,
Nak beli kereta karena mau bekerja sana sini yang ada cuma sepeda. Agak payah dia rasa. Bisa tapi agak payah. Kan masalah tuh. Gimana lah masalah ini bisa selesai? Masalah apa tuh? Masalah dunia kan. Akhirnya dia bingung segala macam, jumpainya lah rentenir. Bakri Linda, Bakri Batak Kredit. Linda lintah darat. Jadi dia datangi, Pak, saya bisa utang duit berapa? 10 juta. Udah tahu ya sistemnya sama saya. Kalau 10 juta berarti balikannya itu tambah 20%-nya. Berarti jadi 10 juta 200. Gitu ya? Enggak ya? Berapa? 12 juta misalnya. Balikan jadi 12 juta. Balikan jadi 12 juta misalnya. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Dia dapat duit, alhamdulillah selesai masalahnya. Enggak. Orang sufi melihat itu dia sedang terlibat masalah yang lebih besar. Nah, karena mereka memandang bahwa yang jadi masalah itu bukan duit, yang jadi masalah itu adalah dosa. Lihat ujungnya tuh dari doa itu, wahai yang menyelesaikan masalah, wahai yang menjadi puncak harapan bagi orang yang duka cita, sesungguhnya kami telah diliputi dosa. Nah, itu masalahnya. Nah itu tadi, bukan sesungguhnya kami nggak punya uang, bukan sesungguhnya kami nggak punya rumah besar, bukan. Tapi bagi mereka para sufi masalah itu adalah dosa. Maka yang seperti ini orang-orang yang terkadang beda kelas sama kita. Kita suntuk masalah dunia, mereka sudah lebih dari itu. Mereka sedihnya, humumnya, apa humum tuh, kegelisahannya itu adalah ketika mengingat dosa. Maka yang seperti ini perlu dilatih-latih. Bangun malam jam 4 atau setengah jam sebelum subuh, sholat 2 rakaat, nggak usah banyak lah kalau nggak tarik sholatnya, yang penting bangunnya. Sholat 2 rakaat, duduk, ingetin dosa-dosa kita. Kalau perlu nangis, bahwa itu adalah masalah yang lebih berat daripada masalah dunia. Dunia bakalan selesai. Nah, orang-orang yang memang pikirannya akhirat, itu betul-betul macam nggak mandang dunia lagi. Kita yang kemarin malam Senin itu baca tentang kedermawanan Rasulullah. Ketika Rasulullah dapat duit 90.000 dirham, yang kalau kita boleh konversi itu kurang lebih sekitar 30 miliar. 30 miliar dapat ke Rasulullah. Itu kalau seandainya kita yang dapat, apa kira-kira yang kita lakukan? Kalau seandainya kita dapat uang 30 miliar tadi, tentu kita akan berpikir gimana supaya duitnya nggak habis, kan gitu. Kita bikin rumah sewa, kita bikin segala macam lah. Bikin rumah sewa lah mungkin 30M, buat aja 30 pintu misalnya gitu. Nah, 30 pintu ya insya Allah masih sisa banyak. Terus apalagi yang dibuat misalnya, buat segala macam lah supaya duitnya nggak habis. Padahal kalau dia investasikan ke dunia, nggak ada cerita nggak habis, pasti habis. Nggak ada orang mau investasi apapun di dunia pasti habis. Tapi Rasulullah lihat, langsung disedekahkan investasinya akhirat yang pasti tidak habis. Jadi sebenarnya kalau dapat duit 30M, bagi orang yang memang sudah melihat akhirat, cemana biar nggak habis, ya disedekahin. Itu udah investasi yang paling terjaga. Nah, cuma kita kan terhijab sama akhirat. Begitu dapat duit 30M gimana nih? Biar terus bisa berkembang di dunia yang pasti akan binasa. Nah, maka ulama-ulama sufi dulu mandang masalah dan mandang keuntungan, dua-duanya adalah masalah akhirat dan keuntungan akhirat. Nggak ada masalah keuntungan dan masalah dunia. Nah, jadi ibu kalau ada masalah apapun, ya kalau kita masih masalah dunia pun lah yang masih kita khawatirkan, baca laisalaha min dunillahi kashifah 1153 kali. Nah, yang pandai imla atau pelajaran imla dulu, didiktekan ustadznya kemudian ditulis laisa, bisa nulis laisa ya, laisa, laha hak besar, laha hanya besar, min dah tahu min, duni pakai waw mati, duni,
Nah, dunillahi itu tambah kata Allah garis bawahi. Laisalaha min dunillahi ka-nya panjang kasyifatun. Nah, jadi bacanya kasyifah pakai tamar butoh. Kasyifatun. Nah, yang sekolah Arab dulu bisa lah itu. Nah, kalau sekolah Inggris nggak bisa deh. Nah, ini supaya diimlakan, mudah-mudahan minggu depan udah ada papan tulis. Biar enak tulisnya. Itu dibaca 1153 kali. Banyak kali, enggak banyak. Ibu ngobrol sama tetangga, itu mungkin kalau diganti jadi kalimat itu udah 5.000 kali itu, Bu. Ibu ngomel sama anak sama suami, kalau diganti ke kalimat itu udah berlebih. Maka ketimbang yang seperti itu, ganti aja dengan zikir laisalaha min dunillahi kasyifah. Payah ngitungnya Ustaz, tasbih aja putaran cuma 100. Beli yang main pencet-pencet tuh, Bu, tasbih digital. Iya memang payah ngitungnya. Kalau seandainya pakai tasbih mutar tuh, pakai yang pencet-pencet tuh 1153 kali. Surah An-Najm dia. Iya. Ayat 58. An-Najm ayat 58. Ya, kemudian apakah harus sekali duduk? Bagusnya memang sekali duduk. Waduh, berat Ustaz. Sebenarnya bukan berat, nggak yakin. Segala sesuatu memang kalau udah kaitannya akhirat, itu jadi berat. Seandainya ada orang begini nih, saya kasih duit 500.000 tapi sekali duduk baca laisalaha min dunillahi kasyifah 1153 kali. Banyak yang buat nggak tuh? Banyak. 500.000 baca gitu paling sejam. Oh, sejam 500.000 insya Allah. Ya apa kerja begitu. Cuma giliran kata Allah balasannya itu adalah diselesaikan masalahnya, nggak langsung cash begitu bentuknya, jadi terasa berat. Ada ibu tolong bantu suaminya menyelesaikan masalah rumah tangga dari jalur langit. Ini tugas ibu-ibu begitu. Kalau kata kawan saya dulu, ya nggak mesti dipegangi nih, cuma kayaknya ada benernya juga. Dia bilang kalau cari istri itu nggak usah yang alimah kali, yang penting rajin ngamal, yang penting rajin merutinkan amalan. Tiap maghrib baca Rotibul Haddad. Nah, kemudian kalau isya baca Waqiah Al-Muluk, subuh baca Hizib Bahar, nanti siangnya mungkin baca sholawat apa, rutin gitu, udah aman tuh hidup dah. Nggak usah yang alimah kali, kerjanya debat terus sama suami. Dinasihati, oh enggak bang, di Fathul Mu'in enggak gitu. Iya deh, tapi Matla'ul Badrin gitu. Matla'ul Badrin adalah perayu bang, Fathul Mu'in Arab asli. Ya Allah. Mending udah cari yang rajin ngamalin aja. Dek, ini amalin, insya Allah anak kita soleh, dia amalin kan kita enak. Jadi kata guru saya, nah ibu-ibu amalannya dikuatin. Ibu-ibu amalannya dikuatin. Nah, Kemudian banyakkan menangis dan menghinakan diri dan baca. Nah, dan dibaca lagi. Ya man la yushghiluhu sam'un an sam'in. Ya man la taghlituhu kasratul masail. Wa man la yabrumuhul ilhahul mulihin. Adaqna barda afwika wa halawata maghfiratika innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang yang tiada membimbangkan dia dengarnya, dan hai orang, sebenarnya zat ini ya maksudnya, bukan orang. Cuma di sini pakai orang. Dan hai zat yang tiada menyalahi akan dia oleh banyak yang meminta, dan hai orang yang tiada menjemukan bersungguh-sungguh orang yang berulang-ulang minta. Rasakan kami sejuk maafmu dan manis ampunmu, bahwasannya engkau atas tiap sesuatu amat kuasa. Kita rayu lagi Allah untuk menerima taubat kita. Kata kita, wahai Tuhan,
yang telinganya itu tidak tersibukkan dengan banyaknya ucapan yang diarahkan kepadanya. Kita kalau seandainya ngomong nih, bahkan kita sering marahin anak kita kan, kita lagi ngomong, dia manggilin, ya bentar, kalau ayah lagi ngomong jangan dipotong, tunggu ayah diam dulu. Kenapa? Telinga kita nggak sanggup untuk mendengar begitu banyak suara. Pendengaran Allah, samanya Allah tidak tersibukkan dengan yang seperti itu. Mau orang satu dunia ini manggil Allah barengan, minta sama Allah barengan, Allah akan bisa dengarnya tanpa kerepotan. Kan gitu. Kita sini ngomong, sana ngomong, situ ngomong, udah emosi gitu. Nah, tengok tuh kadang tugas pembagi sembako tuh. Wah, saya dulu. Oh, marah dia tuh. Satu-satu, kenapa? Nggak bisa tuh, mana yang mau ku denger dulu nih. Itu kita. Allah tidak tersibukkan telinganya dengan yang seperti itu. Kemudian juga dikatakan, dan tidak akan salah membuat dia salah, tidak akan membuat dia salah, wala tughallituhu boleh, wala tughlithu juga boleh, dan tidak akan membuat dia salah banyaknya permintaan. Kita kalau sudah terlalu banyak permintaan, bisa salah nggak? Bisa. Catering kalau bikin nasi 10 kotak aman. Tapi kalau udah 1000 kotak, ada yang ayamnya tak masuk, ada yang ayamnya jadi 2 satu kotak, ada yang ayam semua tak ada nasinya untuk kirim. Kenapa? Karena memang kita lemah, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak akan salah dengan banyaknya permintaan. Nah, kemudian dikatakan, dan zat yang tidak pernah jemu dengan ilhah. Saya bingung nerjemahin ilhah. Ilhah itu gambarnya begini, saya coba dibahasakan Indonesia nih. Anak yang minta terus menerus. Ya ayolah ya pergi. Iya bentar. Ayolah ya. Itu namanya ilhah. Apa tuh? Rengek. Ngeyel. Apalah atau paham saya bahasa Indonesia. Minta berulang-ulang gitu. Kita kalau anak itu udah begitu, jenuh nggak kita? Kalau minta lagi tak jadi. Diam aja udah ayah bilang iya udah. Kita tak sabar. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah jemu, tidak pernah bosan dengan rengekan kita. Mintanya kita berulang-ulang. Tiap hari, bahkan sehari bisa berapa kali. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, kalau masalah tobat yang diminta tak lain tak bukan apa? Allahumma adakna barda afrika. Ya Allah, rasakan kepada kami dinginnya, sejuknya ampunan, maafmu. Itu yang diminta sama para sufi. Nah, jadi silahkan, kita punya Tuhan yang kalau dimintain nggak akan bosan. Kita punya Tuhan yang kalau kita terus menerus minta, dia nggak akan sibuk pendengarannya, tidak akan salah untuk memberikan permintaan kita. Nah, teruslah minta. Tapi memang begini, kata sebagian ulama, diimbangi permintaan itu dengan banyak zikir. Dengan banyak zikir. Rasulullah menyampaikan hadis qudsi. Hadis qudsi paham? Hadis qudsi itu ucapan Allah. Tapi bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan wahyu nanti. Ini yang bukan Al-Quran. Apa kata Allah? Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga tidak sempat minta kepadaku. Habis salat ada begitu banyak zikir. Dan juga ada doa. Tapi dia pingin, ini zikir dulu lah, habis ini baca la ilaha illallah 100 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, ayat kursinya, rotibul hadatnya, hizib nawawinya, manzilnya, doa apa yang lainnya segala macam. Akhirnya setelah dia sibuk berzikir masuk isya, ya belum berdoa nih. Orang yang tersibukkan lisannya untuk berzikir kepadaku sehingga dia nggak sempat nih untuk berdoa, dia lebih mengutamakan zikir daripada doa. Apa kata Allah? A'taitu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Maka aku akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada orang yang minta. Ada orang berdoa,
Kita nggak berdoa, kita zikir aja gitu. Karena memang merasa nyebut-nyebut Allah, muji-muji Allah aja lah dulu. Nanti doa belakangan. Ternyata nggak sempet. Maka yang Allah berikan kepada kita itu lebih baik daripada yang minta. Karena kalau minta itu untuk kita, kalau pujian dan zikir itu untuk Allah. Maka barengi dengan zikir. Banyak tuh zikiran yang bisa diamalin. Maka banyakkan zikir, insya Allah nggak minta pun udah. Bagaimana indahnya syair yang dibuat oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau katakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup ilmu Allah bagiku, tanpa perlu aku minta dan tanpa perlu aku usaha. Allah kan udah tahu. Kalau kita nggak berdoa, Allah tahu nggak bahwasannya kita pingin itu? Udah tahu, nggak perlu lagi minta. Allah udah tahu. Tapi kenapa tetap ngasih tahu? Sebenarnya bukan ngasih tahu. Fa du'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Adapun permintaanku, keluh kesahku kepada Allah, itu bukan ngasih tahu Allah, karena Allah juga udah tahu. Itu hanya bukti bahwa aku hamba yang nggak mampu apa-apa. Amin. Allah senang dituhankan. Jadi ketika kita berdoa, kita bukan ngasih tahu Allah bahwasannya ya Allah aku butuh ini ya Allah. Allah udah tahu. Jadi doa kita ngapain? Menuhankan Allah. Ya namanya hamba minta sama Tuhannya. Jadi begitu. Itu sebenarnya makna doa begitu ya. Jangan ada kesannya ya Allah lupa atau gimana, diingetin lah gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok nggak sampai-sampai ini, apa Allah nggak tahu ya kepingin ini? Allah Maha tahu. Jadi doa kita bukan ngasih tahu Allah. Doa kita hanya menunjukkan aku nggak bisa apa-apa ya Allah selain meminta kepadamu. Nah, kemudian ya salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan atas keluarganya, wa ala alihi. Itu artinya atas keluarganya itu adalah kalimat wa ala alihi. Dan minta ampunan bagi segala mukminin dan mukminat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Gitu lafaznya. Kemudian maka engkau kembali kepada taat akan Allah Azza wa Jalla. Kata muallif, insyaallah akan